Kami kru Seduh Kopi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Seduh Kopi? Jumpa lagi di acara kita yang sudah sekian abad tidak berjumpa. Tetap di Seduh Kopi seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Dan hari ini kita semacam temu kangen lah ya, ada kosong sekian bulan atau sekian abad gitu dengan dokter ini yang sudah mulai sibuk karena ada perubahan sistem dan apa? Benar nggak sih Mbak Rin? Betul tiba-tiba ya. Gitu ya. Mbak Rin, jadwal kita nih gimana syuting? Aduh, benar. Akhirnya sendiri-sendiri kita asal jalan gitu ya Bun. Iya, akhirnya ya sudahlah karena kan tamu-tamunya sudah menanti. Iya. Kemudian pemirsa sudah menunggu juga kan Betul, episode baru. betul. Nah, ini banyak juga loh kayaknya yang kangen. Merindukan. Itu tamu-tamu yang nungguin juga. Mbak, pekan ini syutingnya sama dokter ini enggak? Kan gitu. jadi nggak enak ya fotonya Iya, gitu ya. Betul. Ya, Jadi- mudah-mudahan ini ya Bun ya. Jadi lebih aktif lagi nih kelihatannya. Tapi kelihatannya susah ya. Nggak tahu deh, tergantung Mbak Rini deh kayaknya. Apalagi sekarang kliniknya sudah semakin aktif. Masya Allah. Ya kan? Penampilan hari ini juga kayaknya beda deh Mbak Rin. Gitu. Lebih casual gitu. Ya, gitu. Lebih Kayaknya habis santai maraton gitu ya, habis maraton terus mukanya kan plus glowing. Ininya loh gayanya Iya, lebih gayanya lebih ini santai. karena itu tadi lari-lari maraton Bun. Emang jadi kenapa ini harus membagi waktu kan Bun, kejar tayang ya kan. Kalau kemarin kan prepare banget tuh gitu. Iya, benar, Kalau ini benar. udah benar-benar nih tadi krunya aja udah nungguin berapa menit kan terlambatnya. Itu udah ngebut banget nih tadi Bun, bener-bener. Bukan menit nih sebenarnya, tadi. jujur aja jam. Oh jam ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Kita di penghujung puasa ini maunya sih ada sesuatu yang baru yang bisa kita informasikan kepada sahabat Seduh Kopi. Kan sudah lama tuh kita berapa kali kontek-kontekan sejak Betul. relaunch klinik yang heboh Oh ini. gitu ya, yang heboh. Ya kan, hebohnya Dokternya kali yang heboh, bukan kliniknya mungkin bukan ya. sekedar dokter dan kliniknya. Posternya itu Oh, loh. posternya. Nggak nahan. Posternya nggak nahan. Jadi bener-bener udah nggak bisa dipungkiri ini yang pegang dokter ini gitu. Oh, gitu ya. Itu idenya dari mana sih Mbak Rin? Kok tiba-tiba rebrandnya itu bukan cuma rebrand nama, tapi juga langsung Logo personal ya, branding. personal branding. Betul, Dan betul, itu menurut aku keren banget sih. Gitu ya. Oke, boleh ya. Jadi langsung gini Bun. Mungkin saya sapa dulu ya teman-teman Seduh Iya nih. Kopi gitu kan. Jadi saya pribadi mohon maaf Ibun gitu karena beberapa episode ini saya tidak bisa menemani Ibun juga untuk di acara Seduh Kopi. Tetapi bukan berarti dokter ini apa ya terlepas dari bagian Seduh Betul, Kopi gitu. tetep. Cuma karena kita harus ada sedikit yang perlu difokuskan Prioritas, dulu gitu sementara. kan. Jadi mungkin saat ini dihandle sama Ibun ya. Nah, kembali lagi ke sebenarnya kenapa kok tiba-tiba seperti itu gitu kan? Seperti itu yang Seperti mana itu Yang yang poster itu. rebrandingnya poster itu sebenarnya juga Yang poster itu bukan Ibun aja yang komen. Oh, iya ya? Bahkan temen nasional pun banyak yang komen gila ini dia kayak Bo fotonya. Iya, keren loh. Jadi dari kejauhan itu kalau misalnya gini ya, kliniknya ini sebelah mana sih? Cari aja foto saya. Iya, betul. Cari aja poster saya di atas ruko-ruko itu gitu kan. Gampang. Jadi berkisah seperti ini Ibun. Sebenarnya dokter ini itu sudah terlahir di Kalimantan Selatan itu dari 2009. Dan klinik ini.
klinik ini sebenarnya. Jadi udah dikenal itu dari 2009 dan awalnya namanya bukan yang dikenal tuh bukan dokter ini. Dulu adalah Green Pet Shop gitu. Green Dokter ini- Pet Shop Iya, ya. Green Pet Shop. Green Pet Shop itu adalah kenapa dulu Green Pet Shop, karena masih belum kepikiran untuk membuat klinik. Jadi membikinnya adalah pet shopnya aja Oh, masih dulu. pet shop. Iya, saat itu masih house call gitu. Dokter ini masih house call. Jadi dokter ini dan Green Pet Shop itu nama yang terpisah dulunya. Jadi taunya orang Green Pet Shop itu berdiri sendiri dan dokter ini itu berdiri sendiri. Padahal sebenarnya dokter ini itu ya di dalam Green Pet Shop itu gitu. Cuma nggak ada collab dengan dokter yang lain kan, nggak memang ada, itu memang tunggal. pribadi. Oh iya, Eh, pribadi. Jadi ownernya ya dokter ini, dokternya ya dokter ini. Tetapi di luar itu orang tuh taunya, oh saya di Green loh dok belanjanya gitu. Ngomongnya ke dokter Iya, ini. gitu kan. Oh saya periksanya itu kemarin ke Green gitu. Ya saya bu gitu. Tapi terkadang ya itu tadi dipikirnya adalah orang yang berbeda. Oh. Nah dari situ karena nanggung ya gitu kan, mau ibaratnya mencapai kesuksesan tuh kalau misalkan dua jalur gitu kurang pas menurut saya. Jadi memang harus satu gitu. Kalau misalkan ini Green, ini dokter ini gitu kan, jadi Ada orang dualisme nggak fokus gitu ya, kurang fokus. Iya, akhirnya udah deh saya mau ganti ini, saya mau personal branding nih. Gitu. Tapi kayaknya kalau menurut kisah-kisah yang pernah kita ngobrol sih, benar gak kira-kira kesimpulannya begini, bahwa selama ini ketika orang-orang membawa petnya ke klinik ini, sebetulnya memang kalau nggak dipegang sama dokter ini kayaknya kurang serak deh gitu ya. Jadi orang lebih percaya, trustnya itu memang kepada dokter Dokter ini, ininya, betul. sehingga nama itu tadi orang Iya. mungkin bukan gampang lupa ya, tapi lebih melekatnya kepada dokter, ininya betul. gitu. Bahkan gini Ibun, terkadang ya saya udah pernah konsultasi sama dokter ini gitu. Ngomongnya ke aku gitu Bun, Hah? ke saya gitu. Jadi ketemu Kenapa waktu ya di dia kok emang gak kenal? Jadi gini, terkadang itu beliau itu telepon atau WA gitu. Saya siapapun itu bagi klien-klien gitu kan yang mau konsultasi, walaupun itu adalah udah member ataupun belum, saya tetap melayani. Kok ada member juga? Iya ada member gitu. Jadi saya tetap layanin dengan baik, berusaha melayani dengan baik gitu. By phone Jadi dulu. by phone atau WA gitu. Saya selalu jawab gitu. Jadi saya sudah telepon saya kemarin konsultasi sama dokter ini gitu-gitu. Padahal itu waktu makan. Oh ya, dokter ini. Ibu sudah pernah ketemu dokter ini? Belum, tapi saya barusan telepon. Terus kata dokter ini apa? Iya, dokter ini. Dijawab nggak sama dokter ini ya? Saya semakin kayak gitu ya. Halah. Gaya dari mulai Itu deh. dokter ini itu yang mana? Nah, saya pribadi Bu. Gitu. ya. Akhirnya Iya, gratis iya. makannya. Tapi bukan tujuannya itu ya. Bukan. Itu kan Rezeki ya. bonus, itu bonus. Bu. Bonus, Itu bonus. Jadi seperti itu, terus berawal dari situ. Akhirnya kenapa ya? Oh, berarti memang saya yang dikenal adalah dokter ini gitu. Ya udah saya membikin nama, ya udah deh saya ganti gitu. Saya ganti untuk jadi namanya adalah DRH gitu. DRH-nya Jadi DRH ini. gitu. Jadi DRH itu Tapi bukan dokter DRH hewan ya, Bun. Enggak, kalau itu sih walaupun itu artinya dokter hewan juga nggak apa-apa, nyambung aja Iya. loh Mbak Ri. Masalahnya foto ini tadi loh, Oh, itu foto. inisiatifnya siapa sih? Inisiatifnya banyak konsultasi ke teman-teman. Jadi Oh. ada tim yang khusus untuk bikin logo gitu. Maunya gimana sih Tim gitu. kreatif lah Tim ya. kreatif gitu. Maunya gimana sih? Saya kepinginnya saya yang tampil gitu. Jadi biasanya kalau logo-logo itu kan gambarnya kucing atau gambarnya anjing gitu. Iya, Kenapa atau ini jejak kok tidak kakinya, ya? ya Kenapa kan? ini kok dokter ininya? Karena ya itu tadi sesuai dengan logonya adalah dokter ini Homes gitu. DRH itu dari singkatan dokter ini Homes. Jadi orang biar mengenal dokter ini dulu gitu. Dokter ini itu ini loh sosok dokter ini itu gitu. Jadi orang tidak perlu stalking di mana-mana. Ya udah dokter ini itu sudah ada di sini nih gitu. Cakep banget gitu. loh. Udah Bagus gitu. banget, Dan Masya agak Allah. nanggung-nanggung ukurannya kan kayak Iya, gitu kan. memang harus gitu. Betul. Padahal kalau nggak kepikir lagi sambil peluk kucing atau apa Enggak, gitu ya. Enggak. Emang Enggak. bener-bener dokter. Memang Tapi brandingnya memang adalah profesi dokter ini. dokter sih memang nggak harus ada penampilan. Masa ya kalau dokter kulit sambil Pegang kulit orang gitu. Iya kan nggak harus juga ya. Cuman waktu datang DRH, wah keren banget ini. Langsung aja di benak kita. Oh ini klinik dokter Dokter hewan, ini, klinik untuk hewan gitu. Kebayangnya langsung gitu loh. Tapi ternyata ada kepanjangannya dokter ini Homes gitu. Homes gitu. Layanannya apa aja sih di sini? Sebenarnya gini sih. Ini mau Bun. dihabisin di sesi Iya. pertama ya? Ah. Kayaknya nggak bisa dokter di-stop. ini Homes itu kenapa dokter ini Homes gitu? Saya ini kepengennya itu punya benar-benar
ya udah logo itu ya udah dokter ini itu. Jadi maksudnya di situ kan nanti ada anak cabang, ada usaha-usaha yang lain, ya udah dokter ini homes gitu. Kalaupun mau jualan pental ya pesen pental dokter ini gitu. Kalau misalkan punya nanti ada produk lain ya pokoknya harus ada namanya dokter produk ini lainnya gitu. ini apa? Gitu. Kayaknya Ya, ini nanti deh ya. kayaknya ada Nanti bisnis tangannya melebar lain. nih Bun. Jadi kita berbicara di klinik nih. Ada bocoran jangan-jangan ini khas itu loh, ada kan keahliannya Mbak Rin di dapur juga kayaknya Ya, mau itu dikembangkan nanti juga deh, nanti nih. kalau yang itu. Jadi ya itu tadi Bun, pengennya di mana-mana ada namanya dokter ini gitu. Bahwa ini adalah produk dan sentuhan dari dokter ini seperti itu. Layanan klinik, kemudian ada pet shop, beberapa produk yang dijual juga. Iya. Tapi dibandingkan yang sebelumnya kayaknya ada pengurangan ini ya. Ada beda konsep ya. Stok, iya. Iya. Kalau kemarin itu adalah fokusnya di pet shop. Pet shop produk Karena ya. produk. Jadi produknya itu benar-benar kuantitinya lebih banyak dibandingkan sekarang. Kalau sekarang itu lebih sedikit, bukan berarti stok kita dikurangin. Enggak, semua itu ditaruhnya di gudang. Oh iya. Jadi yang iya, di display iya. di sini itu sangat sedikit Konsep sekali. display yang Betul, dibedakan konsep ya. display aja. Karena kenapa ya itu tadi lebih fokusnya adalah di klinik. Kliniknya. Jadi banyak keluhan-keluhan masyarakat itu gitu setelah hadirnya atau ribonnya dokter ini gitu. Itu banyak dokter ini saya pengennya perlunya ini loh, perlunya ini gitu. Makanya saya berusaha untuk melengkapi itu Ibu. Jadi kayak lab dulu belum ada. Sekarang alhamdulillah sudah dilengkapi dengan lab. USG-nya juga kita sudah upgrade ada, ya? lagi. Kalau dulu memang dari dulu memang sudah ada Ibu, tapi sekarang lebih di Apa di perlengkapan? lebih ini ya, lebih di upgrade ininya ya, speknya gitu. Terus habis itu dulu nggak ada terapi, dulu nggak dilengkapi laser gitu. Sekarang semua sudah ada di Masya sini Allah, gitu. dilengkap Dan insya semua. Allah habis lebaran ini kita juga akan install untuk hematologi, kimia darah gitu-gitu. Ini tempatnya di mana? Di ini ruangan ini ruangan khusus? Untuk lab itu nanti di atas Ibun. Dan Jadi oh, untuk lab di di atas. atas. Jadi untuk yang di ruang samping ini itu untuk nebu, abis itu oksigen. Kalau misalkan yang dengap-dengap gitu, jadi kayak ICU-nya kucing gitu Oh, lah ada ya. juga ya, Heeh. Masya Allah. Makanya Jadi- tadi ini peralatan beneran kayak klinik deh. Jadi Iya. memang masuk ke DRH ini langsung kebayangnya klinik. Walaupun playgroup sempat gitu ya. ya tadi Awalnya tuh juga kayak sempat playgroup. mikirnya kayak kafe karena kan ini Instagramable banget kan. Begitu duduk tinggal nyari kalau nggak puasa loh. Ada kopinya. Nah, itu dia. Iya. Kayaknya asik nih gitu. Jadi sambil nunggu gitu kan, disediain Nyantai, kopi sama teh tempatnya Ibun asik gitu. memang di nextnya Iya, nanti mau ini, dibuat seperti ini itu. buat yang di sini kan nanti untuk konsepnya adalah untuk ngopi dan ngambil teh sendiri gitu. Ada snack cemilan untuk yang Iya, menunggu ya. betul. Dari 2009 ke tahun ini tempatnya di sini juga Mbak Rin. Enggak, sudah pindah Bun. Di sini baru satu tahun pas di Berarti sini. pas kita seduh kopi awal udah di sini ya? Sudah, Tapi masih sudah. green ya? Iya, masih Belum green masih saat pet itu. shopnya. Iya. Sebelumnya di mana yang mulai di tahun 2009? Di flyover ya. Cuma di Oh, flyover, dekat ya. masjid sebelah sana, nggak terlalu jauh sih ya. Iya, Jadi betul. kalau pelanggannya sekitar ini dari mana aja pelanggan-pelanggan kita nih? Ada yang baru nggak? Alhamdulillah Sejak- banyak ya. banyak ya? Banyak. Gara-gara foto itu ya kayaknya. Iya, Bu, iya Kayaknya juga dari sih. pemikat itu Sebenarnya sih kayaknya. sebenarnya gini Bun, semua dokter itu kemampuan menurut saya ya untuk hard skill yang kita pernah bicarain itu semuanya adalah sama, sebenarnya sama. Apa yang membedakan itu adalah di soft skill. Sebenarnya masyarakat itu yang dicari apa? Pelayanan kita itu melayannya seperti apa ke klien, seperti itu aja sih sebenarnya. Yang membedakan sih Yang membedakan di situ, hospitality-nya ya. iya, sama membangun komunikasi yang baik dengan klien itu aja. Jadi banyaknya orang yang datang ke sini, alhamdulillah setiap hari itu ada klien baru, minimal 3 sampai dengan Masya 4 Allah. orang, gitu. Apalagi dibantu dengan medsos dan sebagainya. Alhamdulillah dari Palangka, dari Kapuas itu datang ke sini. Bahkan cuma hanya untuk mencobai terapi gitu. Pengen nyobain Iya, deh kan nggak terapinya harus. dokter Kebayangnya ini, kalau datang ke gitu. sini tuh apa semuanya bawa hewan yang lagi sakit gitu. Iya. Ternyata ada juga untuk treatment. Iya, treatment, Semacam jadi kayak- terapi. Misalkan ada sih, misalkan dok saya kepingin ada kasus seperti ini tapi udah dikasih obat, udah dikasih apa-apa itu kok nggak sembuh-sembuh ya dok. Apa gitu. kasusnya, contohnya apa? Misalkan kasus contoh ya, misalkan dia diare atau bukan diare sebenarnya, pupnya lembek terus gitu. Kan ada ya di manusia Ada, juga iya. seperti itu Iya. ya, dia konsistensinya itu nggak keras gitu. Nah itu makan sudah diganti, semua ini udah dikasih, udah di terapi untuk cairan dan sebagainya sudah. Tetapi kok masih lembek terus ya dok, ini kenapa gitu? Ya udah,
kita coba yuk untuk treatment gitu, untuk terapi ini gitu. 3 hari Di treatment apa berturut-turut. biasanya kalau yang Kita seperti pakai alat sih sebenarnya untuk memperbaiki fungsi sel aja. Jadi untuk memperbaiki fungsi sel yang ada di dalam tubuh yang sudah mengalami penurunan fungsi itu diaktifkan kembali sel-sel tubuh itu. Seperti itu sih. Jadi kucing cuma duduk diam di alas, habis itu dia nggak ngerasain apa-apa, Ibun, gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah alatnya progresnya. si kucing ya ini ya, kucing ya. Jadi Kucingnya ada alat masuk ke alat? tabung, enggak. Jadi ada tabung. Habis itu ada kayak kabel gitu, ada alasnya gitu. Nanti kucingnya duduk di atas alas itu tadi. Kita mainkannya ada di mesin itu tadi. Oh, ada Jadi getaran-getaran mungkin ya. Enggak ada. Jadi kalau kucing ya duduk diam, nggak berasa apa-apa. And Kayak then di kandang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita pegang itu ada aliran listriknya ke iya, kita. itu makanya kayak ada aliran Oke, gitu itu mungkin kalau ya. kita yang megang. Kalau kita kalau dia megang, enggak. karena kita kan nggak di atas alas itu kan, oke, Ibu, pernah gitu, tahu deh alat yang gitu. seperti itu, terapi-terapi Nah, begitu jadi untuk seperti manusia. itu sih. Jadi lebih mengaktifkan fungsi sel aja di dalam tubuh Masya gitu. Allah, Alhamdulillah ada juga sih ya. banyak kasus yang dia sudah bener saraf total, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Alhamdulillah 3 hari berturut-turut di terapi, progresnya udah luar biasa sekali gitu. Gejalanya yang diare aja atau ada yang lain? Banyak, Ibu, diare, Banyak. ada penyakit kulit, ada yang lainnya. Gitu sih. Kita ngobrol bagian itu sedikit-sedikit Iya, ya. Jadi gitu per ya. bagian-bagian alat Oke, ini siap. yang kita orang awam nggak kebayang deh, Barin, Betul, klinik yang betul, begitu betul. kayaknya lengkap banget untuk hewan. Kita cut Oke. dulu ya, karena puasa harus ini Om ada juga walaupun tanpa minum ya Gitu kan. ya. Mohon maaf ya, jadi nggak ada kopinya Iya, ya. ini kan? bolehlah sambil Bener. dipandang-pandang. Jadi ini tadi kan karena lupa bawa bantal, kita gunakan pakai ya bantal bantal kucing. ini. Aku juga baru tahu kalau ini punya kucing. Emang kucing itu bisa kira-kira dikasih tidur sini? Mau? Oh gitu ya, karena emang dia anget sih ini. Jangan-jangan tuh begini kan? Enggak lah, Enggak ya? Oke. Ya dia tahu aja ya kalau ini Iya. buat males-malesan gitu. Barin nyambung yang tadi Ya, deh, siap. aku penasaran yang soal alat itu tadi kan. Kalau misalnya alat ini digunakan ketika si kucing atau anjing katakan gitu, tidak harus sakit dulu kan ternyata. Betul. Kalau diare kan berarti harus ucuk-ucuk cari di atas ini. Ternyata tadi sempat Barin ngomong dari kulit juga Bisa gejalanya terapi. Iya, terapi. gitu ya. Apa aja tuh? Jadi ada beberapa penyakit kulit, itu kan penyakit kulit banyak ya, Bun ya. Penyakit kulit itu ada dari parasit, ada jamur gitu kan. Ada juga karena dia alergi seperti itu. Nah, biasanya kita nggak bisa misalkan cuma sakit kulit, ya udah kita suntik obat untuk Untuk salep doang. kulit deh gitu. Enggak, tetapi kita harus tanya dulu nih, anamnesa dulu nih. Sebenarnya ada permasalahan apa sih di kulit ini? Oke lah, kita untuk tahap pertama itu kita kasih ini misalkan. Ternyata kok nggak bagus-bagus ya, padahal harusnya bagus nih dikasih sediaan ini, tapi kok ternyata nggak bagus-bagus nih. Berarti coba deh kita naikin pakai yang ini lagi gitu kan. Ternyata kok kayak gini aja nih, diganti makanan. Saya biasanya kayak gitu. Iya Makanannya benar. apa? Pokoknya dicari Makanannya terus iya, tuh. dicari terus. Karena kan kita nggak pernah tahu. Yang kita tanyain adalah klien. Lagi-lagi bukan kita berinteraksi dengan Yang pasien iya, kan. nggak bisa ngomong langsung. Jadi itu yang kita mau narik mundur itu kan agak susah nih kan gitu. Terkadang banyak pasien-pasien itu yang dia bukan peliharaan sendiri atau di dalam rumah, Ibu. Banyak yang dia dikeliarkan, terus nanti cuma makan aja dia balik ke Iya. rumah gitu-gitu. Jadi itu yang kita trackingnya agak susah. Jadi biasanya kalau seperti itu kita bantunya adalah dengan terapi. Fungsinya apa? Yaitu tadi mengaktifkan fungsi sel kayak gitu. Jadi si kucing kapan tuh kulit yang misalnya katakan gejalanya dari kulit ya, penyakit kulit yang seperti apa Mbak Rin yang dia sebetulnya membutuhkan? Apakah setelah di trial tadi makanan coba diperbaiki atau diganti enggak ngaruh? ya, Iya, salep, obat luar, oles-oles enggak ngaruh. Berarti kita coba dengan yang alat terapi ini tadi biasanya. terapi ini Kita tadi. biasanya tawarkan, Ibu. Kita ada ditawarkan mesin dulu. terapi seperti ini fungsinya. Mesin terapi itu sejauh ini tidak menimbulkan efek negatif gitu. Kalaupun tidak mungkin tidak ada efeknya ya gitu bagi beberapa kucing. Berarti itu ada efeknya juga? Kan
tergantung individu ya Bun ya gitu. Tergantung kondisi kucingnya ya. Iya, kondisi kucing. Sama aja di manusia. Kita terapi ini 90% orang oke nih. Kenapa Cocok. yang 10% nggak oke? Itu kan kembali lagi tergantung individunya masing-masing ya gitu. Jadi kalau saya biasanya tawarin, ini ada terapi seperti ini, apakah mau dicoba gitu. Kalau mau coba nggak usah ambil paketan, tetapi satu kali terapi dulu. aja dulu bagaimana gitu. Nah ternyata misalkan besok, oh ya dok ternyata seperti ini hasilnya gitu Udah kan. langsung kelihatan ya satu kali coba itu ya. Alhamdulillah sudah. Jadi bagi kucing-kucing yang dia tidak mau makan Bun gitu. Langsung. Yang lemes padahal kita periksa nih semua tenggorokan normal, semuanya normal gitu. Tapi kok nggak mau makan, dia lemes gitu. Ya udah Bu, mohon izin boleh kita terapi gitu. Kita nggak pakai suntik-suntikan gitu. Jadi kita Langsung pakai dia terapi dimasukin aja. ke alat itu? Masuk itu selama 15 menit udah alhamdulillah. Dia anteng aja nggak sih Mbak? Ini soalnya kan tidak kalau kucing merasakan. oh gitu ya. Iya, tidak merasakan apa-apa Bun. Nggak merasa kayak celki-celki atau apa gitu, enggak gitu. Jadi dia anteng aja. Habis itu biasanya habis diterapi itu kebanyakan gitu, itu mau makan atau minum. Minimal itu Sebelum dulu pulang. sih. Sebelum Tanda pulang itu dia setidaknya merasa wet food nyaman. dia mau gitu. Awalnya dia mungkin nggak mau gitu. Dok padahal nggak mau loh, biasanya dikasih wet food gitu. Tapi kenapa? Terus kita coba dulu ya Bu gitu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa nih gitu. Tapi kita coba, kita berikhtiar seperti itu. Nah setelah Ternyata memberikan dimasukkan, hasil. ternyata kita coba nih gitu. Saya minta para medis saya untuk coba deh kasih makan wet food gitu, apakah mau gitu. Alhamdulillah banget. Jeda berapa lama langsung mau bereaksi itu? Langsung habis keluar dari itu sih alhamdulillah sih Bun. Mungkin ya karena luar pertolongan biasa, Tuhan ya. sangat baik sama dokter ini. Iya, ya. itu melalui alat ini tadi ya. Betul. Ini alat kayaknya cuma ada di sini deh. Atau ada di tempat lain nggak? Insya Allah memang saya belum tahu ya di tempat kolega yang lain, tapi Udah survei ini juga memang, ya? tapi ini memang kelihatannya sih baru pertama ya di kalau Selain memang- ini apa lagi? Barin kayaknya aku kepo banget deh sama Iya. alat-alat yang ada di situ Karena tuh, beda Pak, mesin gitu tuh. ya. Iya. Kadang-kadang ya kalau dari kejauhan sih itu kok kayak open gitu. Betul. Iya kan? Kayak freezer, Iya. yang di bawah itu kayak ini kayak dispenser gitu. Iya, siap. Alat apa aja nih selain Jadi, selain yang tadi itu terapi Di itu? sini sebenarnya ada juga dilengkapi dengan, kalau kita sih orang bilangnya inkubator. Inkubator. Ada juga orang yang bilangnya adalah ICU gitu. Ada juga orang yang bilangnya adalah pet brooder gitu kan. Apa Jadi fungsinya pet brooder itu untuk memanaskan aja sih sebenarnya. Jadi ada beberapa kucing yang dia kolaps gitu. Yang dia itu udah suhunya ngedrop banget, abis itu dia udah lemes, nggak mau makan dan sebagainya. Kalau tindakan di dokter ini saya tidak mau langsung suntik gitu. Udah deh kita normalin dulu nih gitu. Jadi kita masukkan ke situ dulu, kita kasih oksigen gitu-gitu. Jadi itu nyambung Dikasih dengan di bawah. oksigennya gimana Mbak? Itu dengan bawah Bun. Oh, satu yang paket di ya? bawah itu satu paket, Satu itu paket. oksigennya dialirkan di situ seperti itu. Nanti kalau sudah normal baru kita terapi yang lain seperti Berapa itu sih. lama? Menunggu normalnya itu kondisi. ditungguin kah? Tergantung kondisi Bun. Kalau dia sudah mulai ada gerakan, ada mulai Aktif, ya, suhunya mulai mendekati normal dan sebagainya, oke kita langsung kasih tindakan. Berarti benar-benar kayak Yes, ya benar. Inkubator Betul, tadi persis betul, kayak gitu. bayi yang baru keluar itu loh, dia Iya. kurang hangat ya kan, dimasukkan ke dalam inkubator. Atau kayak ini tuh, kalau misalnya kondisi darurat ya, pakai lampu penghangat Ya, itu loh. itu ada juga. Itu ada. Lain Yang lagi? kotak. Oh beda lagi? Ada lagi. Oh beda Ada lagi. lagi. Terus ada, Ada tombol- juga laser loh Bun di sini. Nah itu tadi, Iya. laser itu. Kayaknya itu laser nih ya, ngomong-ngomong laser nih bukan Laser curhat ya. muka. ini kecantikan pakai Nah, Iya, benar. ini mau curhat dikit. Jadi zaman dulu ya, kan Ibu kan pernah dapat cacar tuh bolong, Mbak Rin, Iya. satu. Zaman SMP kita dulu itu kan, zaman dulu tuh mendengar kata laser tuh kayaknya wah gitu ya. Sampai sekarang lah aku nggak pernah ke. Kayaknya itu bisa nggak Boleh mau pakai? di laser boleh. Jadi si Bopeng itu dia kan Mengkerut ke dalam tutup ya, nutup ya. supaya dia rata lagi gitu si Bopeng ini tadi. Betul. Nah untuk kulit ini tadi ternyata katanya Mbak Rin yang nggak bisa dijahit, Masya Allah Iya. sampai kayak gitu. Betul. Banyak sih Bun ya, semakin saya benar pribadi itu gini, ternyata kita kalau mau menggali gitu ya, permasalahan di kucing tuh luar biasa banget gitu. Kucing aja kan atau? Ya kucing anjing ya, tapi yang mamalia kebanyakan dua kalau ini. klien saya kebanyakan adalah di kucing, tapi 30%-nya di anjing seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bagi yang pasca operasi gitu, misalkan ada abses, ada dia steril atau yang lainnya seperti itu, di bagian waktu kita OH atau
Operasi steril itu, ya. steril. Anggap aja orang tuh orang di luar bilangnya oh steril dok gitu. Iya. Udah Itu tahu kan- aku kalau OH kan udah betina. Iya, kayak gitu ya. Jadi kalau steril gitu, bagian yang sini kan sensitif banget Ibun gitu kan. Sensitifnya kenapa? Ada beberapa kucing itu yang dia alergi dengan benang jahitan. Oh gitu. Ada yang dia terus akhirnya dia itu kayak benyek, kayak becek. Sama gitu. kayak manusia juga Iya, gitu. jadi kayak Nggak model lama ada keringnya. benanah gitu-gitu kan gitu. Nah, itu kalau dulu gitu sebelum ada laser itu biasanya kita jahit ulang nih gitu. Aduh. Biasanya dan itu akan menyakitkan menurut Betul. saya gitu. Jadi kalau saya udah tahu tipe-tipe yang kucing-kucing yang berlemak itu agak susah kan. Ketahuan ya, Jadi, ya, pada waktu biasanya kita iris waktu ininya. kita ya, waktu kita Waktu iris. Kesannya. waktu kita pertama melakukan itu udah deh ini pasti tumpukan lemaknya banyak banget Oh, gitu. gitu. Jadi kita udah berarti kita harus terapinya laser terus nih gitu. Jadi kita laser, kita bantu laser yang biasanya orang itu memerlukan waktu 5 sampai dengan 7 hari untuk sudah kelihatan kering gitu. Alhamdulillah pakai laser tuh 3 hari udah kelihatan kering banget. Masya Allah. Jadi ya. itu sebenarnya Dan pasti lebih berhasil nggak sih, mempersingkat. Bari? Alhamdulillah sih sejauh ini laser oke banget. Bahkan tidak ada efek samping lah ya. ya alhamdulillah sih oke ya. Karena memang nggak ada efek samping ya Bun ya. Kecuali untuk ke manusianya paling kita pakai kacamata gitu aja. Ada khusus untuk Itu kan kacamatanya, SOP kita waktu mengerjakannya. Tapi kalau untuk yang lainnya sih enggak. Bahkan ada yang misalkan di sini ada luka gitu di bagian mulutnya Mulut, gitu, di dalam? misalkan sariawan dan sebagainya sudah menyonyok banget gitu, kita nggak mungkin melakukan apa-apa, ya udah kita laser aja Itu dan kita memudahkan terapi banget itu, ya. gitu. Karena kalau Terus, manual kan susah Mbak Rin. susah kita mau ngapain Bun gitu. Terus dan itu jahit dan luka terbuka gitu kan. Kita mau jahit berapa kali ya di bagian-bagian yang dia susah untuk dijahit. Maksudnya bukan susah untuk dijahit ya. Pasca dijahit habis itu sobek lagi. Dia Itu mengeringkan ya menyakitkan. sifatnya ya lasernya tuh mengeringkan ya. Mengeringkan. Dan lebih cepat Merapatkan. menutup. Kebayangnya tadi cuma Proses nutup. regenerasi selnya lebih cepat lah. Oh itu yang ini sih poinnya. Dia regenerasinya lebih Iya. membantu regenerasi lebih Membantu, cepat. betul. Jadi lebih cepat kering ya kan. Ya. Nutup juga. Iya, betul. Oh, Oke. Gitu. Ada tempat nginap juga kah? Kenapa? Ada tempat nginap juga. Ada di lantai 3 kita untuk Di berapa nginepnya. lantai sih, Mbak Ida? Tiga Oh, sih. cocok lah itu foto Iya, bisa sampai setinggi itu ya. Tiga ya. Soalnya kan nggak nanggung-nanggung kan spanduknya makanya. Jadi lantai 1 untuk apa istilahnya nih front Untuk office. pelayanan ya, Pelayanan benar, pertama ya, pelayanan. pelayanan pertama pet shop, terus tuh ada ketemu dengan dokter dulu Ya, konsul. betul. Lantai 2 Lantai 2 itu untuk operasi ya. operasi. Untuk operasi sama untuk lab. Kirain tadi mah operasi. Bayangin tadi ya. Operasi tempat operasi kok kecil ya gini ternyata Di cuma atas, tempat iya. alat doang. Oh di lantai Di 2. atas di lantai 2. Lantai 3 untuk yang opnam. Untuk yang opnam sama grooming ya. Oh grooming di atas juga. Groomingnya di atas juga. Operasi Mbak Rin bisa sampai berapa sih dalam sehari? Berapa berapa ya? Aduh, kasus? ini jadi Enggak, ketahuan. nah nih. itu dia masalahnya ya Mbak Rin ini ya sahabat seduh kopi jam 2 pagi tuh masih posting status sedang operasi gitu. Jadi kebayangnya itu loh lebih-lebihin lagi dari operasinya manusia. Betul. Makanya kantong mata ini tidak bisa bohong, Bun. Nggak apa-apa, nggak usah diceritain itu. Benar. Masih bisa diatasi. Aduh, Masih bisa operasi ya. diatasi. Operasi kita minim ya. Berbicara minimal aja ya, minimal Oh, ya. gitu ya. Jangan maksimalnya. Kalau maksimal kan kelihatannya kok saya membatasi rezeki gitu. Oke. Minimal itu alhamdulillah dalam sehari 4 sampai dengan 5 ekor. Satu operasi berapa durasi? Tergantung Ibun, operasinya operasi apa? Operasi besar atau operasi kecil kan banyak. Terkadang ada tindakan apa cuma abses aja atau steril gitu. Sterilnya juga jantan atau betina. Kalau betina, kalau jantan ya paling sekitar 15 menit udah selesai. Oh udah selesai ya. Ya kan, cepet banget gitu. Dan ada asistensi Mbak Rin ya. Tapi kalau untuk yang OH atau betina gitu, lebih lama kita ya? paling cepet itu di 30 menit. 30 menit sampai 45 menit ya maksimal gitu. Karena kita memang harus benar-benar ligasinya sudah harus oke banget. Tapi Concern. alhamdulillah sekarang lebih dipersingkat lagi nih, Bun. Karena Di dokter ini alhamdulillah alat nih kayak sudah sebentar. dikasih gitu ya. Dikasih kode supaya jangan habis Kita bocor kalau habis. ketemu memang kayak gini. Nah nih, itu ya dia kan? bahaya. Oke. Ini kalau nggak ada kode dari produser sih kita Kita nggak langsung lanjut ya. aja ya. Oke, Silahkan siap. lo ngedit sendiri aja Oke, ngangkat-ngangkat oke. gitu kan Oke, harusnya ya. benar. Kita cut kode ya biar ambekan sih gitu kan. Aku bisa ngintip-ngintip sebentar ke dalam Oke. gitu.
ya. Jadi tadi sampai di katanya Barin kerjaan jadi lebih cepat, lebih ringkas, lebih mudah gitu ya. Ternyata ada rahasianya. Dan memang aku perhatikan loh Barin kan. Pemerhati Biasanya- ini kelihatan. Iya dong. Udah berapa? Udah kapan sih launchingnya kemarin? Baru 2 bulanan ini ya. 2 bulan, 3 bulan udah 2 lah. bulan. Kita yang Ini selama branding kita lah nggak ya, ketemu benar, inilah benar. kan. Pas kita nggak ketemu itu Bun. Lagi prepare Iya, kan, benar-benar, Barin kan. benar-benar. Aku kepikir gini, Barin kayaknya sibuk banget deh atau diserahkan ke asisten ya. Bayangan aku karena postingan Barin tuh udah nggak sampai yang tengah malam ngerjakannya. Iya, betul. Ternyata ada rahasianya. Iya, rahasianya ada. Saya udah komitmen sih Bun, mohon maaf. Saya udah komitmen pada diri saya. Saat saya rebound itu saya harus total. Kalau misalkan enggak, udah deh dokter ini nggak usah gitu. Nah, karena apa? Begitu saya harus turun gitu ya, nama dokter ini turun, itu saya memang harus yang namanya pelayan ya Bun, saya juga harus siapkan gitu. Jadi harus ada gitu. Kecuali saya perjalanan dinas, memang saya keluar kota biasanya ya. memang saya bilang ke klien memang saya hari ini tidak praktek. Tapi selagi saya tidak perjalanan dinas saya selalu ada. Jadi dokter ini bukan dilimpahkan ke asisten sebenarnya gitu. Tapi alat-alat ini sangat mendukung banget ya. Kerjaan dokter ini jadi lebih Iya, lebih ramping. ramping. Tapi nggak Semoga- tahu badannya juga ramping Semoga juga, itu gitu. mengiring Iya, dengan itu. dengan berat badan, Berat badan. gitu. Tapi Sampai omset mudahan melebar. Amin. Jadi apa sih itu tadi apa? Apa sih Rahasianya, Barin aja itu. rahasianya. Si oke. surgery tadi loh. Jadi kenapa kenapa 4 sampai dengan 5 ekor per hari, tetapi lebih mempersingkat waktu gitu. Dokter ini nggak sampai jam 2 lagi atau jam 3 lagi, nggak sampai Iya. sakit, alhamdulillah gitu. Karena memang alat kita udah dilengkapin untuk alat operasi itu scalingnya kita alatnya juga sudah oke, bukan manual lagi gitu, alat scaling itu jadi lebih memudahkan, semua udah mesin ya. Terus yang kedua kita juga pakai electrosurgery, itu lebih memudahkan, kita nggak perlu ngikat sana sini pembuluh darah gitu, jadi tinggal tik 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 gitu. Gaya ya. Jadi Semacam warteg juga tuh iya, di ujung bener. jari. Jadi tinggal tembak aja pembuluh darah Gitu itu ya. gitu. Jadi alhamdulillah. Apalagi yang kasus-kasus kanker ya Bun, itu bener-bener saya agak pening terkadang. Aduh, ini pas ada Kalau pembuluh manual darah yang berasa aktif, ya kalau yang berasa mengerjakan banget, yang itu ya. capek, deg-degannya juga Deg-degan. ada gitu. Alhamdulillah kalau ini begitu ini udah plong, klaim, langsung tembak. Gitu. Tingkat resikonya berapa setelah menggunakan alat ini? Jangan Tingkat bilang nol loh. resikonya, enggak ada bilang nol. Nggak mungkin zero, ya kan? Zero itu nggak ada gitu. Karena kalau kita bilang zero itu takabur banget. Iya, menurut benar. saya. Benar kan? Kita mendahului Sempurna Tuhan. dong ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya Bun ya waktu operasi itu. Tapi dibandingkan kalau manual ini berapa persen sih ininya memangkas Lebih waktu lebih memangkas 50% ya. Banyak ya, Kalau Marin? saya gitu. Gitu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Menurut saya lebih cepat. Jadi itu juga resiko juga gitu ya. Terus habis itu deg-degannya juga, otomatis ion positif yang ada di dalam tubuh saya juga lebih banyak dibandingkan negatif yang kita banyak happy-nya ya lebih jadinya. happy-nya. Terus habis itu kita untuk pasca operasi pasrahkan sama Tuhan aja. Iya. Gitu. Karena Yang penting tidak kita pernah udah tahu, alat sudah betul. mendukung, keahlian sudah, Iya. tenaga SDM Iya, sudah, SOP juga kita udah SOP jalankan, sudah jalankan. seperti itu. Hasilnya memang kepada Allah aja. Iya. Tapi memang kelihatan sih Mbak Rin dari ya itu tadi dari aktivitas Mbak Rin kan jadinya lebih banyak bisa kebagi-bagi fokusnya. Iya, betul. Nggak habis di sini tenaga, Iya, waktunya, pikirannya karena dibantu dengan alat. Dan Ibu pernah tahu kan, mohon maaf nih, Apa tuh? lebih antara keluarga dengan klinik lebih seimbang sekarang. Gitu ya, berasa ya memang. Iya, jadi rahasianya happy itu kayak gitu Bun. Jadi anak juga terhandle dengan baik, suami juga terhandle, klinik pun juga iya. Karena memang kita harus jalan Sejalan, bareng kan, sejalan, gitu. Kata betul. orang, oh nggak bisa kita jalan bareng, bisa kok, bisa. Tapi investasinya kayaknya juga lumayan nih. Kalau ngitung-ngitung satu alat anggap aja 200 JT. Enggak lah, ya enggak, kan? enggak lah. Enggak Bun, ini minim banget, minim. Minim apa nih? Minim apa ya? Ya minim modal lah. Masa sih Mbak Rin? Niat aja sebenarnya yang dibesarkan. Tapi waktu beli begitu buka langsung jreng Ya alat bismillah aja, bismillah. sepadan ya tapi ya omsetnya ya. Alhamdulillah 2 sampai dengan 3 kali lipat sekarang. Masya Allah. Gitu. Ya, setahun bisa lebaran 3 sebenarnya kali. bukan sih sebenarnya. Orang lain lebarannya Allah 2 lebih kali. tahu gitu. Allah lebih tahu karena modalnya lebih banyak dibandingkan yang dulu, berarti Allah kasihnya ini banyak Didatangkan dulu rezekinya nih, juga gitu. lebih banyak.
Tapi banyak potongan kok, Mbak, di sini, Bun. Di sini tuh. Jadi Ada diskon-diskon? walaupun alat-alat dokter ini itu sekarang sudah menunjang ya gitu, tapi untuk harga kita masih tetap gitu. Tapi Nggak masih yang ada melunjak subsidi. banget ya. Kita masih ada subsidi gitu. Harga masih bisa dikomunikasikan untuk di dokter ini. Ada program yang by time nggak? Misalnya bulan ini Barin kasih promo untuk nyobain terapi gitu, ada juga ya? Ada sih, ada. Terus untuk yang kucing-kucing yang tidak berkepemilikan gitu, tidak, Yang ngangkut siapa Mbak Rin biasanya? biasanya anak orang-orang jalan gitu, Oh, misalkan gitu ya. nemu kecelakaan atau pas nemu ditabrak atau pas nemu matanya kayak gini gitu-gitu, ya kita Mbak terima ya? Barin terima gitu. Karena memang kita harus seimbangkan, ada masuk harus ada yang keluar. Sekarang ini kalau sudah berjalan 3 bulan, apa reviewnya Mbak Rin terhadap klinik kira-kira? Sudah Reviewnya cukup ya. sampai di sini Oh, tidak kah? dong, enggak masih panjang, Atau masih jauh. ada beberapa yang harus dibenahi karena 3 bulan itu kan new baby ya istilahnya ya. Ya. Tapi pasti kalau model-model Mbak Rin ini orangnya visioner. Iya. Nggak mungkin di sini aja 3 bulan itu bakalan jadi pijakan untuk bikin yang berikutnya. Apa cita-cita berikutnya untuk klinik ini Mbak Rin? Cita-cita berikutnya Jangka pendek nggak usah lama-lama deh, dalam jangka tahun ini pendek aja. dalam tahun ini pokoknya alat semua harus ada. Apa sih yang di Alat ini yang kan belum ada itu ini tapi sudah Lirik-lirik. diinden gitu. Enggak, maksudnya sudah dalam pengiriman gitu. Oh, Yang mau OTW. diinstal, yang mau diinstal itu adalah hematologi dan kimia darah. Next itu lagi meminang ronsen Oh, ada gitu. ronsen juga. Tapi karena harganya lumayan ya. Aduh, itu ronsen tuh benar-benar lumayan gitu. Tapi tidak membuka investornya. Tidak. Takutnya Banyak gitu. loh, Bun. Banyak. Iya Bun. ya pasti Banyak karena yang, kan Dok perlu dana nggak dok gitu. tawarin ya. Gitu, nawarin Karena peluangnya gitu, di peluangnya sini. lumayan gitu. Heeh. Dan kalau misalnya diklaim ini yang pertama memiliki alat peralatan, bisa nggak kira-kira DRH? Boleh nggak? Saya nggak berani sih Bun gitu. Takutnya ada yang Udah punya teman-teman tapi atau nggak kolega ngomong ya. tapi diam-diam sudah punya gitu. Bener. Tapi kalau dokter ini kan orangnya memang medsos banget ya, apa diupload gitu kan. Open ya, Bener. open banget. Jadi ya karena itu memang daya ungkit kita ya Bun. Betul, gitu. itulah jualan kita. Tapi alhamdulillah dengan medsos lumayan, dari Banjarbaru banyak yang kesini, dari Batola. Terjauh? Alhamdulillah Terjauh? banyak. Terjauh Palangka saat ini. Palangka ya, pelanggan baru. Palangka baru. Baru juga? Ya, Dapat- Sabtu Minggu kepengen jalan-jalan dia staycation gitu, kucingnya ditaruh di sini untuk terapi atau Sebenarnya apa gitu. sih itu loh, kami itu kan kita kan mau bahas soal penitipan. Mbak Rin ada penitipan juga nggak sih? Mudik? Banyak banget. Serius? Di mana? Serius. Ini nanti untuk di lantai 2, Udah pada- sorry, lantai 3, tapi udah pada nanti ini- untuk yang cuti bersama ini itu di rumah. Ada Oh, orang di khusus rumah. untuk yang handle di situ Oh, nanti. kenapa nggak di sini? Enggak, tempatnya lebih, saya kepengen meminimalis risiko aja. Jadi lebih enak di rumah. Dan diawasi Gitu. langsung ya? Diawasi Bisa langsung, kelihatan gitu. ya. Sebenarnya pengennya kita ngobrolnya kan sekalian Iya, sama tapi itu. kan kita sesi ini kan harus dibatasi sama produser, jadi nggak boleh. Masalahnya gini Mbak Rin, kalau misalnya nih klinik ini ada penitipan, kebayangnya ya ada tawaran treatment itu loh. Iya. Kayaknya asik tuh dibikin begitu paketnya. Paket. Nitip di DRH, tapi Gratis treatment. boleh lah nggak gratis, bisa diskon Iya. atau dapat voucher untuk yang berikutnya Iya. atau bagaimana gitu kan, kayaknya itu belum pernah ada gitu loh. Sebenarnya kalau di sini sudah ada paketan tuh sudah ada Ibu. Cuma dokter ini memang tidak begitu expose gitu untuk yang ini. Kenapa Karena sih? harga di dokter ini tuh saya Bun, bisa dikomunikasikan itu tadi loh Bun. Jadi saya tidak ada patokan. Itu salahnya Customize dokter kah ini? Iya benar. Jadi misalkan Dok, saya punya duit cuman segini Iya, nih gitu, oke, tapi oke, kepingin oke, masih oke. bisa kayak gitu. Oke, Oke lah, saya giniin. gitu Oke, ya. oke. Oke kan sampai Cukup nggak pejamata. ya? Oke nya sampai pejamata, beneran pejamata tuh, nggak cuma Iya. istilah. Oke deh gitu Oke, ya. gitu. Jadi sampai Tapi merem-merem. insya Allah kok, insya Allah, karena tujuannya memang kita perlu duit, tapi tujuan utamanya bukan untuk money oriented ya gitu. Tujuannya alat-alat ini adalah untuk menunjang aja, jadi saya tidak terlalu capek gitu. Terus
pasien juga tidak harus bolak-balik gitu. Kalaupun bolak-balik hanya cuma untuk say hello sama dokter ini, oke, nggak apa-apa ya. Oh, iya. Tapi kalau aduh bolak-baliknya karena kok nggak sembuh-sembuh gitu, saya sedih Beban. gitu, beban. Beban juga, Saya juga pasti. capek, Bun. Itu benar-benar menguras energi saya menurut saya. Benar-benar. Ada berapa tenaga di sini yang Di terlibat? sini para medisnya 2, gitu. Dokternya masih 1. Insya Allah habis Lebaran kita mau Collab kah? bukan collab ya, jadi ini ya. Jadi kita membuka untuk join teman-teman. Jadi pokoknya ini untuk klinik bersama teman-teman gitu. gitu? Masya Tapi Allah. tetap di bawah dokter ini. Udah gitu. di ekspos? Sudah. Dan insya Allah tahun ini kepengennya adalah goalnya kepengennya jadi klinik 24 jam. Wow. 24 jam. Ya memang sih kadang-kadang 24 jam. ada sih Bukan klinik lagi, kejadian. namanya rumah sakit. Iya. Iya, sebenarnya ini ya. Oke, dia 24 jam. janganlah ya. Menuju Menuju pra ke rumah sakit lah ya. Rumah sakit. Tapi klinik kayaknya lebih bagus deh daripada klinik, klinik. Emang itu ada bedanya ya? Beda Kalau ada, kalau klinik ada, emang nggak ada. boleh 24 jam. Harus Itu diubah goal jadi rumah nanti lah. sakit. Ini kan tadi jangka pendek ya. Jadi jangka panjangnya nanti ya. Insya Allah ke situ. Pasti ke Kalian situ. ke sana ya. Pasti Tapi ke udah situ. diekspos yang collab bukan collab Sudah, tadi. sudah. Sudah ya? Nah, sudah Ada banyak yang melamar. mau join Oh, juga ceritanya. beberapa abis Lebaran lah ya. Oh gitu, Masya Insya Allah. Jadi Tapi mudah-mudahan bagi kliniknya klien dokter ini gitu, siapapun yang memegang entah itu dokter ini ataupun dokter lain itu sebenarnya sama saja karena tetap di bawah pengawasan dokter ini, intinya itu. Kadang klien-klien tuh aduh dok jangan deh dok oh kliniknya gitu. nih di masing-masing tapi diawasi Jadi atau di rencananya di pagi coaching gitu kah? Enggak sih Bun, jadi pagi sampai sore itu nanti akan dipegang sama dokter lain Oh. gitu. Jadi nanti mungkin dokter ini tetap gitu. Jadi ada kamarnya nanti ada 2 gitu. Kamar dokternya ada 2. Terserah mau dokter ini atau dokter yang lainnya gitu. Tapi ya bagi teman-teman, ya pengennya ya ke dokter ini Ke lah dokter ini gitu aja, kan. hah? Jadi ini lagi menata manajemen sebenarnya. Apakah dokter ini yang sore sampai ke malam saja? Nanti kan kasihan teman kan kalau misalkan dibuka ternyata nggak ada kliennya. Iya betul. Gitu. Atau diselang-seling. gitu Jadi ya. untuk yang satunya adalah dari pagi sampai ke sore. Sampai Seperti sore. itu. Oh, bagi-bagi tugas supaya itu tadi ya mencapai ke 24 jam itu Iya, tetap ada pelayanan harus dan ada dokternya harus kan. ada, gitu. Salahnya sih Karena jadi alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman kolega yang ada di Jawa ya. Harus dokter ini harus 24 jam nih. gitu Tapi ya. memang bener Bun. Saya ngebuka sampai jam kadang pernah kita iseng-iseng gitu ya pas ngobrol di sini mobil masih ada di depan jam 1 pun masih ada klien. masih ada yang datang. Iya. Bawa apa? Kucing anjing. Ya kadang yang darurat-darurat sih Bun. Duh Iya, masih iya. buka nggak dok gitu. Memang kita juga pernah sih rasakan tengah malam mau dibawa kemana gitu loh. Kalau misalnya hewan peliharaan kita lagi sakit gitu. Tapi sayangnya Mbak Rin nggak buka di Banjarbaru ya. Ada Jadi ya, ininya ada lah, lah, ada gitu ya. lokasinya sendiri-sendiri lah. Bukalah Mbak Rin Iya. di sana cabang Udah. gitu. Itu udah jadi komitmen dokter ini. Insya Allah dokter ini Banjarmasin aja? mengembangkan boleh ke tempat-tempat lain, tapi insya Allah kalau Banjarbaru dokter ini tidak akan menyentuh untuk tahun ini. Ataupun tahun depan enggak. dalam waktu pendek ini Mudah-mudahan belum ada. prinsip dokter ini tidak berubah. Insya Allah dokter ini tidak membuka di Banjarbaru. Kenapa gitu sih? Kayaknya Iya, sentimen enggak, banget bukan sentimen, Sarah. bukan karena memang itu udah prinsip kali ya. Gitu. Prinsip kok hubungannya sama kota? Enggak. Iya, enggak. Jangan ikut-ikutan dong ya. Kan yang membutuhkan itu kita. Gitu, enggak. Mudah-mudahan prinsip itu tidak berubah gitu. Jadi kita semuanya bisa bisa harmonis lah. Ya. Ada pasarnya sendiri Iya. ya. Di sini ada dokter ini, di Banjarbaru mungkin ada yang lain gitu. Iya. Kalau masih bisa dijangkau yang Banjarbaru ke Banjarmasin, Monggo, oke. nggak masalah. Yang Palangka juga sampai ke sini juga ternyata bisa gitu ya. Betul. Dan tempatnya juga mudah-mudahan semakin maju Mbak Rin. Amin. Semakin amin, lengkap amin, ya. amin. Aku Amin. sih juga gatel mau ikut ngasih masukan. Mbak Rin, Boleh, sini dong tempat boleh ngopi. banget. Boleh banget. Di Ini situ kan juga dong punya tempat. dokter ini Homes ini bukan punya dokter ini saja tapi punya kita semuanya gitu. Jadi semuanya mau ke sini juga monggo, mau ngasih saran apapun insya Allah dokter ini terbuka gitu. Sukses ya Mbak Rin. Seduh Aku kopi juga banyak. ya, Bun, ya. Iya Harus, dong. harus Nggak, seduh masalahnya kopi gini, harus. kalau soal seduh kopi maaf ya, Harus. tolong ya. Ini kesuksesan tuh tergantung ada nggaknya si kokosnya. Jadi kalau dia nggak ada itu ya aku berasanya kayak tahu ladar nggak sih? Betul ya. Rada-rada panas dingin Gitu gitu, ya, yang jadi anget-anget kehilangan gimana ladar ya, betul, kehilangan betul, semangat hidup betul, gitulah kalau betul, nggak ada Mbak Rin tuh ya. Tolong nanti dijadwalkan untuk Insya Allah, seduh insya Allah, kopi. insya Allah, insya Allah. Supaya tamunya juga semangat, nggak cuma ngomong doang.
sebenarnya ya, Oh, Om, ada butuh dokter di studio sini. ini di sini. Nah, betul. oke. Jadi kayaknya kita harus create juga Iya, itu. jadi semuanya Mudah-mudahan bisa ada rezeki. berjalan dengan lancar. Betul. Oke, Bun. Mudah-mudahan ya, Mbak Rin, Insya Allah kita boleh ada- saya pikirkan nanti. Ada rezekinya mudah-mudahan Insya Allah ya. ada, sebenarnya ada. Saya sudah ada kepikiran kamar anak-anak 01. Sampai anaknya dikorbankan jangan sampai tapi. Iya, betul. Tapi yang Nanti penting di sini. kita Sama, masih bisa diskusikan Saya lagi pun lah boleh, ya. Yang boleh. penting supaya tetap eksis lah Mbak Rinnya di Seduh Kopi Oke, ya kan. Itu kan siap. icon juga. Siap, Jangan siap. cuma di atas itu. Siap kan personal branding kan. Personal Seduh Kopi ini branding. sangat berpengaruh banget. Oh, Masya Allah. Terima kasih Mbak Rin Oke, waktunya terima kasih, Bu. kejar-kejaran hari ini Iya. ya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu Mbak Rin. Amin, Ibu juga ya. Sama-sama Oke. ya. Dan sahabat Seduh Kopi, hari ini betul-betul seperti temu kangen kami ya, setelah 2 atau 3 bulan lah terakhir ini kami betul-betul tidak berjumpa. Jangan salah loh, tidak hanya tidak berjumpa di kamera, tapi memang benar-benar di WA kehidupan aja juga nyata. Di WA juga jarang saling bersapa karena masing-masing punya kesibukan. kesibukan. Dan waktu untuk syuting Seduh Kopi itu kami sangat terbatas. Tapi doakan mudah-mudahan kami punya tempat yang lebih kondusif lagi Betul. untuk mengembangkan program ini. Iya. Seduh Kopi sahabat juga bisa dapatkan informasinya tidak terputus. Jadi lanjut terus gitu, kita nggak tahu sampai kapan klinik ini juga semakin berkembang ya kan. Dan kita juga semakin eksis di Seduh Kopi dengan program-program tamu-tamu yang lebih baik Iya, gitu, Mbak. siap. Banyak loh antrian kita sebetulnya. Dan mudah-mudahan benar Bun, Seduh Kopi mudah-mudahan punya studio di sini ya. Amin, Nanti amin, di lantai amin, dua. amin ya rabbal alamin. Sukses ya Mbak Rin Oke, sekali lagi ya. siap. Sukses Dan juga buat untuk pemirsa juga Seduh Kopi kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di penghujung Ramadan dan nanti menyambut Lebaran untuk 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga menjadi amal terbaik tahun Amin, ini amin. dan menjadi pemberat amal kita kelak di hari penghitungan. Amin. Dan kita semua berkumpul di surga yang sama insya Allah. Amin, ya amin, rabbal amin, alamin. amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Rin dan sahabat Seduh Kopi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.